Nyai Aminah atau Nyai Lembung, salah satu putri Sunan Cendana. Menurut catatan Bangkalan, istri Sunan Cendana lebih dari satu. Istri Patmi atau utama ialah putri Pangeran Bukabu, yaitu yang dikenal dengan Nyai Cendana. Dengan Nyai Cendana ini, Sang Sunan masih memiliki hubungan darah yang cukup dekat. Antara Sunan Cendana dengan Pangeran Bukabu, sang mertua, masih terhitung saudara sepupu. Ibunda keduanya bersaudara, yakni sama-sama putri Sunan Kulon bin Sunan Giri pertama. Di pasarean Sunan Cendana di Kuanyar, asta sang wali tersebut bersanding dengan Nyai Cendana dalam satu pagar atau kawasan utama. Tidak diketahui di mana letak makam istri-istri beliau yang lain. Dari Nyai Cendana binti Pangeran Bukabu, lahirlah beberapa anak Sunan Cendana seperti Kiai Putra Menggolo, Panembahan Sampang, dan Nyai Tanjung atau Nyai Kumala ibunda Nyai Selase. Sementara dari istri lainnya, lahirlah Nyai Aminah ini. Menurut catatan silsilah ibu Nyai Aminah asli Tanah Bangkalan ini, kata Bindara Yahya, mengenai jumlah istri dan sekaligus anak-anak Sunan Cendana masih belum final, karena dalam upaya penelusuran jejak tokoh ulama awal Madura, seperti salah satunya digiatkan oleh tim 5 Wali Institute dan Nat Nakobah Ansab Aulia Tisah Madura, mulai bermunculan data-data baru di luar daftar yang tercatat di catatan masyhur Madura Barat dan Timur. Perlu diketahui, dalam catatan masyhur yang merupakan paduan catatan Madura Barat dan Sumeneb anak-anak Sunan Cendana di antaranya Kiai Putra Menggolo, Nyai Kumala, Nyai Nur, Kiai Irsyad Gresik, Nyai Aminah, Kiai Hakimuddin Teja, Nyai Soleh, dan Kiai Syeds Sumeneb. Nama Panembahan Sampang atau yang di Bangkalan disebut Kiai Putra Menggolo atau Sunan Putra Menggolo tercatat di Sumeneb juga selain di Bangkalan. Begitu juga Nyai Aminah atau Nyai Lembung. Sedang Kiai Hakimuddin dan Kiai Syeds hanya tercatat di Sumeneb, sedang di Bangkalan tidak. Beberapa anak Sunan Cendana memang menjadi leluhur para bangsawan di Sumeneb, seperti Kiai Putra Menggala, Kiai Hakimuddin, Nyai Lembung, dan Kiai Syeds. Kembali pada Nyai Aminah atau Nyai Lembung. Seperti halnya banyak tokoh-tokoh ulama perempuan lainnya di Madura, tidak banyak informasi mengenai kehidupan beliau. Rata-rata catatan dan riwayat yang ada hanya seputar keterkaitan genealogi atau asal-usul beberapa tokoh-tokoh ulama dan umara besar di Madura saja pada tokoh semisal Nyai Lembung ini. Beberapa info yang diketahui seperti misalnya nama suami Nyai Lembung, dan sekaligus daftar putra-putri beliau. Ditambah sepotong riwayat semisal karomah atau kepribadian. Menurut kisah tutur beberapa sumber yang memiliki garis genealogi pada Sunan Cendana, khususnya via Nyai Lembung, sang Nyai ini digambarkan sebagai sosok perempuan yang menawan dan cantik secara lahir dan batin. Sehingga ada riwayat turun-temurun. Barang siapa yang ingin dikarunia anak perempuan dengan paras cantik, dianjurkan agar bertawasul pada beliau. Nyai Aminah berdomisili dan sekaligus dimakamkan di Lembung, dekat Kuanyar. Sehingga lakop Lembung ditorehkan pada nama beliau. Suami Nyai Aminah ialah Kiai Abdullah yang juga dikenal dengan lakop Lembung. Kiai Lembung ini merupakan salah satu anak Pangeran Hatip Mantu, Madegan Sampang. Sehingga hubungan Kiai Lembung dengan Sunan Cendana, mertuanya, juga masih terhitung saudara sepupu. Ibunda Sunan Cendana, Nyai Gede Kedaton, merupakan saudara kandung Pangeran Hatip Mantu, yaitu sama-sama anak Sunan Kulon, Giri Kedaton. Kiai Abdullah Lembung juga dikenal dengan gelar Kiai Palakaran atau Pangeran Plakaran. Dalam catatan Bangkalan yang dipajang di Komplek Pasarean Nyai Lembung, sang Nyai memiliki 13 putra-putri, yaitu Buju, Pejaten alias Kiai Muhibudin, Kiai Abdurrahman Angsokkah, Blega, Buju, Gumbing, Blega, Kiai Sajid, Sampang, Nyai Jrengi, Sampang, Nyai Komina, Nyai Kodi Bagandan Pamekasan Istrika, Asyar Sedabulangan, Nyai Barangbang Istrika, Ali Barangbang Sumeneb, Nyai Kuanyar, Nyai Prajan Sampang Istrika, Abdul Alam Prajan, Nyai Labuan, Nyai Toronan Pamekasan, dan Nyai Miskiah. Dari 13 putra-putri Nyai Lembung dan Kiai Abdullah ini, keturunannya menyebar ke seluruh Madura dan Tapal Kuda. Dan melalui pertautan dengan garis-garis lainnya, bisa dikata juga sebagai tokoh-tokoh pesantren di Madura dan Tapal Kuda masih memiliki garis nasab hingga Nyai Lembung.
Begitu juga tokoh-tokoh pemimpin pemerintahannya.